Selama 3 tahun ini, Meng Kue mengira aku di keluarga Meng hanya jadi ibu rumah tangga. Tapi yang tidak dia tahu, aku menikah ke keluarga Meng hanya untuk membalas budi Pak Tua Meng. Dan yang lebih tidak dia ketahui, Pak, saham minyak kami di AS sekarang semua diserang habis-habisan. Saham utama juga sedang dijatuhkan dengan sengaja. Sekarang harganya sudah jatuh ke 1,8. Bagus sama mana ini? Kalau terus begini, 100 juta yang kita pegang akan habis semua. Pak Pu, cepat ambil keputusan. Kalau tidak, benar-benar hancur. CEO Jian, sekarang bagaimana? Semua saham minyak yang kita pegang hampir jatuh bebas. Cepat berikan instruksi selanjutnya. sisa 100 juta itu masukkan semua. Terus beli di harga terendah. Harganya sudah serendah ini, masih mau terus beli di harga terendah? Kita sisa 100 juta terakhir itu terus beli di harga terendah. Lanjutkan. Kita sudah hampir rugi 1 miliar. Kalau terus masukkan uang, rantai keuangan grup Meng akan putus semua. Dinyatakan bangkrut. Kecepatan adalah kunci dalam perang. Dengarkan aku. Baiklah. Semuanya, lanjutkan. Sudah terjebak 2 miliar, tapi harga saham masih turun. Selesai. Benar-benar selesai. Negara Elang mengumumkan akan mengambil tindakan militer terhadap Persia. Konflik regional meningkat, dipengaruhi situasi. Permintaan pasar energi internasional naik. Harga saham perusahaan terkait energi global mengalami kenaikan tajam. Bagus. Naik. Benar-benar naik. Semua saham yang kita pegang semua naik batas atas. Setidaknya naik 20 kali lipat. Cepat lihat, masih naik. Bagus. Memang hebat Pak Pu. Kamu bahkan bisa mengetahui pergerakan industri minyak lebih dulu. Kita untung setidaknya 7 kali lipat. Ibu Jian, Anda memang pantas disebut bos abadi saya. Legenda tak tergantikan di Asosiasi Mawar. Selama 3 tahun ini, Anda menempatkan saya di grup Meng. Menggantikan Anda mengurus saham. Tapi kenapa tidak beritahu Pak Meng? Saya bersama Mengke juga untuk membalas kebaikan Pak Tua Meng. Bersembunyi juga keinginan Pak Tua Meng. Seluruh perusahaan hanya saya yang tahu. Selama 3 tahun ini, grup Meng di dunia keuangan Kota Pradita muncul sebagai kekuatan baru. Lebih hebat dari sebelumnya. Semua berkat Anda di belakang layar yang dengan hati-hati mengatur. Sudah melindungi grup Meng selama 3 tahun. Menjelang selesainya janji dengan almarhum, tinggal 2 hari lagi. Halo, Jian Yimei. Ada dokumen penting yang dibuang ke tong sampah di lantai bawah. Dokumen ini untuk grup Meng sangat penting. Harus ditemukan dalam 10 menit. Kamu suruh aku mengobrak-abrik tong sampah? Di samping tempat sampah itu ada segala macam, lihat saja sudah mual. Jian Yimei, apa dia benar-benar akan mengambilnya? Dia bilang dia sudah tahu. Hari ini masih aturan lama. Kalau dalam 1 jam dia membantu Pak Meng menemukan map, aku yang kalah, beli kopi untuk seluruh perusahaan. Kalau tidak ketemu, Pak Meng yang kalah. Aku tidak mungkin kalah. Pak Meng. Dia kan istrimu, apa tidak baik melakukan ini? Apa salahnya? Kakekku sudah meninggal 3 tahun. Bagaimanapun aku menyusahkannya, Jian Yimei ini tetap tidak mau bercerai denganku. Karena dia membandel. Buat apa aku menganggapnya penting? Ada kabar dari Nona He. Pak Meng, cinta pertama Anda He Qianqian sudah pulang ke Indonesia, apa tidak senang? Jangan bercanda. Aku sudah menikah. Pak Meng, yang Anda butuhkan adalah seorang pendamping seperti Nona He yang bisa menemani Anda dan bertarung di pasar saham, bukan Jian Yimei yang tidak berguna. Lebih baik, lepaskan saja lebih awal perempuan pemalas yang hanya makan dan menunggu mati ini, lalu kembali bersama Nona He. Bukankah itu menyenangkan semua pihak? Tinggal 1 menit lagi. Sekarang bayangan orang pun tidak kelihatan. Pak Meng, jangan-jangan Anda akan kalah. File sudah kutemukan. Aku menang. Aku menang. Bukannya kamu bilang dokumennya penting? Bau banget, mundur sana. Nggak penting. Buang aja ke tempat sampah. Main-main sama aku. Memang kenapa kalau main-main sama kamu?
Pak Meng bertaruh dengan kami. Bertaruh, cukup satu telepon darinya. Dia bisa bikin kamu memungut sampah di tempat pembuangan di bawah. Dan hasilnya, kamu benar-benar tepat waktu. Memungut kembali setumpuk kertas kosong ini. Jadi kamu suruh aku mengobrak-abrik tempat sampah cuma buat bertaruh sama rekan kerja? Kamu anggap aku monyet? Memang ada masalah? Selama 3 tahun kamu di keluarga Meng, keahlian terbesarmu yaitu melakukan pekerjaan seperti ini kan? Kalau nggak tahan, kamu bisa pergi. Tinggal 2 hari lagi. Begitu waktunya tiba, aku dan keluarga Meng kalian tak akan ada hubungan lagi. Jian Yimei, Pak Meng sedang bertanya padamu. Telingamu tuli, kamu cuma seorang ibu rumah tangga yang cuma bisa menunjukkan eksistensi dengan mencuci dan masak. Mana pantas untuk orang elit keuangan seperti Pak Meng? Mendingan pergi lebih cepat. Agar nggak menyia-nyiakan masa muda Pak Meng. Sudah larut. Besok masih harus membereskan baju dan sepatu. Ayo pulang. Aku kira kamu sudah nggak tahan lagi. Tapi ya memang begitu. Kamu cuma ibu rumah tangga yang nggak punya kemampuan. Cuma Pak Meng yang baik hati, mau mengasihanimu, kasih kamu sesuap nasi. Kalau jauh dari Pak Meng, mungkin kamu sendiri nggak bisa menghidupi diri sendiri. Sudah. Kamu bau. Cari sendiri cara untuk pulang. Nyonya, sebenarnya Pak Meng orangnya baik. Dia cuma masih menyalahkanmu karena dulu mengganggu hubungannya. Bukan sepenuhnya ingin menghinamu. Menghina? Sudah nggak penting lagi. Setelah melewati 2 hari ini, aku dan keluarga Meng tak akan bertemu lagi selamanya. Kita sudah menginvestasikan dana miliaran lebih untuk menekan harga saham mereka, tapi mereka bisa balik lagi. Uang kita habis terkuras. Sungguh tak disangka grup Meng ternyata sudah tahu saham minyak akan melonjak. Informasi ini orang biasa nggak mungkin tahu. Pihak lawan pasti punya seorang yang nggak bisa dijelaskan dengan logika biasa, ahli keuangan top. Kita akan dibasmi habis-habisan. Seluruh grup Meng setelah kematian Meng Changhe ternyata bisa bangkit lagi. Makin jaya. Sekarang akhirnya bisa dipastikan di belakang mereka ada seorang yang sama sekali nggak boleh kita ganggu. Akwe, coba tebak siapa yang datang? Akwe sudah lama tidak bertemu ya. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Qian. Dasar anak ini, Qian pulang ke negara bahkan tidak memberitahu ibu. Aku juga tidak. Qian sekarang kembali dari Wall Street. Itu adalah elit finansial. Ibu sejak kecil melihat dia akan sukses. Karena Qian sudah kembali, untuk sementara tinggal di rumah saja. Aku sudah berbicara dengan ibumu kalau kamar tidak cukup. Jian Yimei memberikan kamarnya untuk Qian tinggal. Memberikan kamar kepada Qian. Lalu Jian Yimei tinggal di mana? Jian Yimei tinggal di basement. Sudah cukup. Qian itu dibesarkan dengan sangat dimanjakan. Tidak pernah mengalami kesulitan sedikit pun. Jian Yimei tinggal di mana bukan untuk bekerja? Ya. Baik. Akwe sudah bertahun-tahun. Aku hidup di luar negeri. Sangat tidak terbiasa. Tidur juga tidak nyenyak. Makan juga tidak cocok. Bisa tidak meminta Nona Jian membantu aku merapikan tempat tidur. Memasak air panas. Memberikan kamar saja belum cukup. Masih harus melayani kamu mandi air panas. Akwe, kamu berikan pendapatmu. Tidak mungkin benar menyukai Jian Yimei, kan? Bagaimana mungkin? Bahkan diberikan gratis aku tidak mau. Lagi pula, pekerjaan melayani orang. Di rumah ini selain dia, siapa lagi yang melakukan? Sudahlah, hanya tersisa 2 hari lagi. Suka bagaimana terserah. Oke, aku bisa merawatnya. Kalau suatu hari aku tidak ada lagi. Kamu tidak ada. Apa maksudnya memberikan kamar kepada Qian? Kamu begitu keberatan. Tidak. Lalu belum cepat pergi. Jian Yimei di depan kamu. Sepatah kata membantah, tidak berani mengatakan. Kalau bukan karena kakek dulu meminta dia menikah ke keluarga kita bisa membiarkan jenis orang tidak mampu ini. Di keluarga Meng kita makan minum gratis 3 tahun. Aku pendanaan 20 miliar grup Fengshang. Bagaimana kamu memperjuangkannya?
Peluang menang tidak besar. Keluarga Meng kita dibandingkan Ho, keluarga-keluarga tua ini tidak memiliki keunggulan terlalu besar. Namun aku akan berusaha sebaik mungkin. Akwe, kamu harus memperjuangkannya. Dengan keuntungan sekarang ditambah lagi 30 miliar yang kita miliki, pasti bisa mendapat untung besar. Apakah keluarga Meng kita bisa naik status lagi? Tergantung kesempatan ini. Aku percaya diri. Asalkan bisa mendapatkan investasi 20 miliar keluarga Meng kita, pasti bisa menjadi keluarga terbesar pertama di kota Pradita. Hal berkomunikasi dengan grup Fengsang biarkan Chen Chen melakukan. Ayahnya, teman sekelas dengan pemegang saham grup Fengsang. Pasti tidak masalah. Lihat kamu. Aku langsung tahu betapa pentingnya kemandirian perempuan bisa cari uang sendiri. Ibu rumah tangga seperti kalian selain merawat suami dan jadi mainan gratis, tidak ada nilainya sama sekali. Lihat kamu, aku juga baru tahu. Ternyata perempuan mandiri yang katanya itu juga bisa numpang tinggal di rumah orang. Kamu Bikinkan aku secangkir teh. Bukannya juga mau cari muka di depanku? Sebenarnya tidak perlu cemas. Masalah pendanaan pasti akan berjalan lancar dengan sendirinya. Kamu ngerti apa kamu pikir ini sesederhana mencuci baju dan masak? Tiga tahun ini kamu tidak mengerti aku dan juga meremehkan aku 2 hari terakhir. Janjiku pada Pak Meng akan kuselesaikan dengan baik. Cian Kian, kamu belum tidur? Akwe, kamu sampai segitu khawatir apa karena masalah rencana investasi grup Fengsang? Perlu aku bantu? Kian. Tapi aku sudah menikah. Kalau bukan karena Jian Yimei si muka kuning itu yang ikut campur, kita sudah lama menikah. Apalagi sekarang kamu sedang kesulitan, masa aku tidak mau bantu? Kian. Kalau kamu bisa membantuku, aku tentu sangat berterima kasih. Akwe, apakah sekarang bahkan memelukku sebentar saja, kamu sudah tidak mau lagi ya? Baiklah. Kian. Kita tidak boleh seperti ini. Akwe, kalau begitu aku pulang dulu. Tunggu kabar baik dariku. Kok belum tidur? Kamu tampak sangat gelisah malam ini. Jadi aku sediakan teh jeruk untukmu. Minum dulu sebelum lanjut kerja. Kenapa kamu tidak tanya aku? Barusan ngapain? Kalau aku tanya, kamu mau jawab? Jian Yimei, selama 3 tahun pernikahan kita, kamu selalu merawatku dengan baik setiap hari. Terhadap permintaanku, kamu juga tidak pernah keberatan. Tapi kamu harus tahu, aku tidak puas dengan pernikahan ini. Yang kubutuhkan adalah seorang pendamping yang benar-benar bisa membantu karierku. Bukan ibu rumah tangga yang hanya tahu cuci baju dan masak setiap hari. Kita berdua pasti tidak akan langgeng. Aku mengerti. Tunggu. Apa kamu pikir dengan melayani aku setiap hari, aku akan jatuh cinta padamu? Tidak pernah. Direktur Liu. Hai. Direktur Liu, aku kenal dengan pemegang saham Chai di perusahaan Anda. Berilah aku kesempatan sekali lagi. Yang kami butuhkan adalah sebuah mitra dana yang profesional dan terpercaya. Keluarga Meng, proposal yang kalian ajukan sangat tidak profesional. Inilah yang menyebabkan kerugian ratusan ribu. Aku pasti akan menuntut tanggung jawab hukum keluarga Meng. Tidak mungkin. Aku lulusan S2 dari luar negeri dari institusi keuangan profesional. Apa kalian sengaja menargetkan grup keluarga Meng kami? Kalau level profesionalmu cuma segitu, jangan datang lagi ke Fengsang untuk mengajukan proposal.
Halo, saya Jian Yimei dari keluarga Meng. Saya datang untuk menyerahkan proposal. Keluarga Meng. Kalian keluarga Meng kok datang lagi, mau bawa proposal tidak profesional lagi dan buang-buang waktu kami. Barusan sudah ada yang datang. Betul, yang marga he. Proposalnya telah menyebabkan kami rugi ratusan ribu. Baru saja kami usir keluar. Kalau kamu tidak mau diperlakukan sama, cepatlah pergi. Proposal yang ini pasti tidak akan menyebabkan kerugian apapun. Saya hanya butuh 5 menit. Aku tidak punya waktu. Kalau tingkat profesionalisme keluarga Meng hanya segini, kami Feng Shang sudah tidak berniat memberi keluarga Meng kesempatan kedua. Sepertinya cara biasa tidak mempan. Untuk membuktikan proposal kami punya pasar, bisa minta penanggung jawab perusahaan Anda melihat ini? Apa ini? Tujuan nomor 1, kode saham. Feng Shang akan mengalami skandal 5 menit setelah pasar buka. Kerugian dana mencapai 30%, dan kode saham yang ada di tanganmu ini adalah satu-satunya penyelamat. Keluarga Meng benar-benar hebat ya. Pertama, mengirim orang yang tidak kompeten. Sekarang malah mengutuk kami. Grup Feng Shang akan merugi. Kamu percaya tidak? Kami, Feng Shang, di kota Pradita akan memblokir bisnis kalian. Benar atau tidak, pasar akan membuktikan semuanya. Tinggal 3 menit lagi, Hongyuan Real Estate akan bangkrut. Kalau aku tidak salah ingat, Feng Shang sudah menggelontorkan 8 miliar ke dalamnya. Hongyuan Real Estate kan perusahaan properti yang berkembang pesat, generasi keempat. Masa iya kamu bilang bangkrut ya bangkrut? Lebih baik percaya saja, daripada tidak percaya sama sekali. Begini, kamu sekarang hubungi auditor untuk menanyakan hal ini. 7,1, ini masih saham elektronik. Kalau aku tahu kamu menipu kami, aku pasti akan membuat keluarga Meng menjadi pengemis di pinggir jalan. Dari pihak Hongyuan bilang baru ketahuan, bahan baku Hongyuan Real Estate palsu. Sekarang bagian audit dan PR kewalahan, hampir tidak bisa ditutupi. Benar-benar orang hebat. Aku benar-benar kagum. Kenapa kamu bilang saham ini akan menjadi penolong kami? Karena mereka di pasar sudah memasang order membeli dalam jumlah besar saham Hongyuan Real Estate. Feng Shang bisa di pasar sekunder cepat melepasnya dan mundur dengan aman. Sudah aku atur untuk menghubungi. Sikap pihak lain baik. Dana sudah ditransfer. Sungguh tak terduga. Ternyata Anda adalah pengelola finansial tersembunyi. Boleh tahu nama Anda? Mawar. Mawar. Anda ketua asosiasi Mawar. Maaf tidak menyambut jauh-jauh. Investasi 20 miliar untuk Meng. Akan saya atur sendiri. Semoga kerjasama kita lancar. Kerjasama lancar. Dulu saya dengar Meng selama 3 tahun ini yang maju pesat karena ada pengelola finansial top. Aku tak percaya. Kini tampaknya adalah Nona Jian ini. Bagus. Aku tadinya kira Cian-Cian hanya omong. Tak disangka benar-benar mendapat pendanaan grup Feng Shang, tepat 20 miliar. Kini Meng bisa mengalahkan rival berjarak jauh. Aku gagal kerja sama grup Feng Shang. Aku tak akan karena ini menyusahkanku. Cian-Cian. Aku Cian-Cian, kamu sungguh bintang keberuntungan Meng kami dengan rencana kamu begitu mudah mendapat pendanaan grup Feng Shang. Mungkinkah rencana pilih sahamku naik lagi? Makanya Feng Shang pilih Meng. Asal bisa ambil proyek ini. Layak untuk masa lalu kita perasaan bertahun-tahun ini. Juga layak. Kalau begitu aku harus berterima kasih baik-baik. Ikut aku pulang. Aku akan minta Jian Yimei masak makanan untuk kamu. Baik. Masih belum membereskan? Pekerjaan utamamu sendiri saja tidak bisa diselesaikan dengan baik. Apa gunanya kami memeliharamu di rumah ini? Tiga tahun yang disepakati tinggal 4 jam lagi. Anggap saja ini terakhir kalinya memasak makan malam untuk keluarga Meng. Ternyata aku tidak salah menilai Kian-Kian. Tidak hanya pendidikannya tinggi, kemampuan perencanaan keuangannya juga nomor 1. Dibandingkan dengan beberapa ibu rumah tangga yang hanya bisa kerja kasar, nilainya jauh lebih tinggi. Kalau bukan karena kakek dulu mengawinkan orang sembarangan, sekarang Kian-Kian sudah jadi menantu keluarga kita. Mana mungkin gilirannya jatuh ke seorang ibu rumah tangga yang tak berguna. Kalau dulu bukan karena dia masuk di antara hubungan kita, mana mungkin kita terpaksa berpisah.
Kian, agak kebanyakan minum. Jangan ke sini. Aku antar kamu ke kamar dulu. Sudah. Kita ke kamar istirahat. Semuanya sudah mabuk. Aku juga harus mulai bertindak nih. MD Group bahkan bersedia mengeluarkan 300 juta agar aku mencuri rencana pemilihan saham Meng Group untuk musim berikutnya jika mereka melakukan investasi awal. Meng Group harus membayar uang penalti sekitar 1 miliar. Ternyata passwordnya adalah tanggal lahirmu yang dibalik. Sedang apa? Lepaskan, kamu membuatku sakit. Lepaskan. Aku cepat selamatkan aku. Jian Yimei, kamu lepaskan. Untuk apa? Jian Yimei, kamu lepaskan. Sebenarnya apa yang terjadi? Nona Jian tiba-tiba masuk ke kamarmu. Dia ingin mencuri. Aku ingin menghentikannya. Dia malah ingin memukulku. Siapa yang mengizinkanmu bertindak? Minta maaf kepada Qian Qian. Kamu mau aku minta maaf sama dia? Iya, aku suruh kamu minta maaf ke Qian Qian. Kamu tuli ya? Dia tuh yang mau... Aku lagi ngomong sama kamu. Kamu mau bilang apa enggak sih? Nggak bisa bedain yang benar sama yang salah. Mata buta, hati bebal. Nekat mau simpan bencana di sampingmu. Udahlah. Tinggal sejam lagi, kita bakal putus hubungan. Maaf. Kamu udah bikin tanganku kesleo dan sakit. Tapi aku bisa maafin kamu, ngasih muka buat aku. Soal kamu mau uang, bisa bilang ke aku. Dia nggak bakal pelit ngasihnya. Kamu juga nggak perlu nyelidikin Brankas. Bertahun-tahun ini, Qian Qian pasti udah lupa passwordku. Berarti cuma Jian Yimei. Kamu pergi obatin dulu lukamu. Qian Qian. Jangan masuk kamarku lagi ya. Kamu istirahat dulu aja. Mari kita ngobrol. Pasti sakit sekali ya, dan pasti merasa sangat tidak adil. Sudah tidak apa-apa. Tinggal 10 menit terakhir. Waktu perjanjian 3 tahun itu sebentar lagi habis. Masa iya nggak apa-apa? Darahmu mengucur sebanyak itu. Aku malah memaksamu minta maaf. Kalau kamu benar-benar butuh uang, bisa bilang padaku. Aku pasti akan memberikannya. Jadi di hatimu, aku memang si pencuri itu? Karena mustahil Qian Qian yang melakukannya. Qian Qian baru saja membantu keluarga Meng mendapatkan pendanaan sebesar 2 miliar dari grup Feng Shang. Mana berani aku menuduhnya? Kamu benar-benar berpikir investasi Feng Shang semata-mata karena He Qian Qian? Memang kenapa? Karena bakat keuangan Qian Qian membuat grup Feng Shang puas, makanya kami bisa dengan lancar mendapat pendanaan. Dia dengan gelar abal-abalnya itu pantas? Dia pergi ke Feng Shang Tech, nggak pantas buat mengangkat sepatu orang. Kenapa kamu yakin sekali itu dia? Kalau bukan dia, siapa lagi? Lagi pula, Qian Qian memang benar-benar pergi ke grup Feng Shang dan kenal dengan pemegang saham Chai di sana. Bisa saja orang lain, tapi pasti bukan dia. Jian Yimei, aku tahu kamu cemburu pada Qian Qian, tapi karena aku sudah menikah denganmu, aku pasti akan menjaga jarak dengannya. Kamu nggak perlu selalu curiga seperti ini. Aku yang curiga? Aku sama sekali nggak menganggap He Qian Qian sebagai apa-apa. Justru kamu harus lebih baik lagi melihat
dan punya penilaian sendiri. Kakek Meng demi kamu sampai rambutnya memutih karena khawatir. Meng Group adalah segalanya baginya. Aku sungguh khawatir dengan nasib keluarga Meng. Jian Yimei, kamu keterlaluan. Kamu cuma seorang yang cuma bisa mencuci dan memasak, ibu rumah tangga biasa. Apa hakmu untuk meragukan kemampuanku? Memang kata-katanya tidak enak didengar, tapi inilah kenyataannya. Kenyataan apa? Kamu tahu tidak, sejak 3 tahun lalu, setelah aku mengambil alih grup Meng, siapa orang berbakat di perusahaan ini yang bukan aku promosikan? Krisis mana yang bukan aku selesaikan sendiri? Kalau bukan karena aku, bisakah perusahaan ini punya valuasi mendekati 10 miliar? Dan kamu, Jian Yimei, kamu cuma mengandalkan perjanjian nikah yang dipaksakan kakekku untukku dan numpang hidup di keluarga Meng. Jujur saja, kamu ini sama saja dengan parasit. Sekarang berani-beraninya mengatur-atur aku. Aku tanya kamu, bisnis dan keuangan, mana yang bisa kamu bantu? Sekarang malah berani mendidik aku. Kamu benar-benar tidak sadar diri. Ya, ini salahku. Aku salah membantu orang. Tentu saja ini salahmu. Sebenarnya hari ini aku mau kasih kamu kesempatan memaafkan tingkah lakumu tadi malam. Aku tidak menyangka. Kamu malah makin menjadi-jadi. Dengan begini, kamu cuma akan membuatku semakin kecewa. Kesalahan terbesarku adalah selama 3 tahun ini membuat grup Meng tumbuh terlalu dipaksakan. Membuat grup Meng terlalu mudah mendapatkan pendanaan. Sehingga membuatmu jadi keras kepala dan berilusi sok hebat. Tumbuh dipaksakan? Apa yang kamu bantu untuk grup Meng? Membantu kami bersih-bersih, cuci baju, masak nasi, sandang, pangan, papan, transportasi dalam hidup, mana yang pakai uang hasil kerjaku? Perlakuan yang kuberikan padamu ini, kalau aku berikan ke perempuan manapun, dia pasti mau bersujud padaku. Percaya tidak? Perjanjianku dengan kakek Meng sudah habis masanya. Banyak hal seharusnya sudah kuberitahu padanya. Meng Kue, jujur saja kuberitahu, 3 tahun ini kalau bukan karena kemampuanku, bisakah grup Meng lancar mendapatkan pendanaan? Kalau bukan karena aku, grup Meng sudah bangkrut. Jian Yimei, kenapa aku baru sadar sekarang wajahmu ternyata setebal ini? Mengandalkan apa darimu? Mengandalkanmu cuci baju, masak nasi bisa menarik pendanaan untuk grup Meng? Jujur kuberitahu. Kalau bukan karena pesan kakek, sudah lama ku usir kamu dari keluarga Meng. Sudah lama ku usir kamu dari keluarga Meng. Tengah malam begini ribut-ribut apa? Mau tidur tidak? Jian Yimei, siapa yang suruh kamu seperti ini bicara dengan anakku? Jian Yimei, sekarang juga langsung minta maaf pada anakku. Makan dari anakku, pakai dari anakku. Bukan urusanmu, ibu rumah tangga mengatur-atur anakku. Ayah, Ibu Jian Yimei hari ini cuman sedikit terluka, cuman lagi sedikit cengeng seperti perempuan saja, tidak apa-apa. Apa? Masih berani cengeng? Cuma ibu rumah tangga yang tidak berharga ini berani cengeng pada anakku? Menurutku lebih baik langsung bercerai saja. Dulu waktu kalian berdua dipaksa untuk bersama aku dan ayahmu sama sekali tidak setuju. Cuman bisa masak ibu rumah tangga hari ini berani cengeng besok bisa terbang ke langit ya. Nak ayah mendukungmu bercerai dengannya. Jian Yimei, di depan ayah dan ibu kamu sekarang juga minta maaf padaku. Apa yang kamu katakan tadi malam aku anggap tidak pernah mendengarnya. Kamu masih bisa terus tinggal di keluarga Meng menjadi ibu rumah tanggamu. Aku ini sedang memberikanmu jalan keluar. Kamu tidak tahu, seseorang yang hidup bergantung pada pria parasit pantas bicara soal harga diri di sini? Cepat minta maaf pada anakku. Aku kasih kamu kesempatan terakhir, langsung minta maaf padaku. Kalau aku tidak minta maaf lalu bagaimana? Jian Yimei, aku peringatkan kamu Aku mengizinkanmu tinggal di keluarga Meng. Itu memberi kamu kesempatan. Kalau kamu meninggalkan keluarga Meng, dengan keadaanmu yang tidak punya kemampuan apa-apa sebagai ibu rumah tangga, tidak akan punya tempat berpijak lagi. Jian Yimei, kamu sekarang juga minta maaf padaku. Kalau tidak, lalu apa? Aku ingin mendengar langsung darimu mengatakannya. baiklah. Kalau tidak, kita bercerai. Kamu keluar dari keluarga Meng, pergi dariku, pergi dariku. Waktunya habis. Baik. Sekarang tahu, menyerah. Ya tadi kan keras kepala sekali. Kalau begitu, bercerai. Kalau begitu, cerai saja. Apa katamu? Coba ulangi lagi.
Besok ketemu di kantor catatan sipil. Ini. Yang ini. Apa aku salah dengar? Jian Yimei ternyata setuju untuk bercerai, ya? Ini benar-benar rezeki nomplok. Kita bukan cuma berhasil dapat pendanaan dari grup Feng Shang, sekarang anak kita, Akwe, bisa cari jodoh yang lebih baik. Cian, sekarang ada kesempatan. Mama dukung kamu. Tapi, selama 3 tahun ini Jian Yimei tidak pernah mudah mengajak cerai. Seharusnya dia suka sama Akwe ya. Kok bisa secepat ini langsung setuju? Maksudmu dia sedang cari gara-gara supaya anak kita mengalah, pura-pura melepaskan? Tapi ini juga bagus sih. Besok, asalkan mereka sudah bercerai, bukankah anak kita jadi bebas? Masa kamu mau anak kita seumur hidup? Hidup sama cuma bisa masak ini, ibu rumah tangga selamanya? Bagaimana kalau besok dia berubah pikiran? Besok, meski dia bersujud di depanku, aku tidak akan mudah memaafkannya. Jian Yimei. Memang sih, kemarin aku juga sempat berpikir, kamu yang terluka, aku malah memaksamu minta maaf. Memang merasa agak disia-siakan dan juga agak kasihan. Tapi asal kamu mau minta maaf padaku, aku masih bisa memaafkanmu. Karena sudah memutuskan untuk bercerai, jangan saling menyiksa lagi. Jian Yimei, asal kamu mau minta maaf yang baik padaku, aku bisa anggap kemarin tidak pernah terjadi apa-apa. Jian Yimei, kalau kamu mau berikan aku permintaan maaf yang baik, aku bisa anggap seperti tidak ada yang terjadi kemarin. Tak perlu. Aku juga sudah memikirkan 3 tahun ini kamu selalu tinggal di keluarga kami. Dengan kemampuanmu yang hanya bisa cuci baju dan masak, kalau kamu keluar dari keluarga kami, kamu mungkin bahkan tidak bisa makan dengan cukup. Hal itu bukan urusan yang perlu kamu pertimbangkan. Sudahlah, aku sudah memaafkanmu. Jangan marah lagi. Jian Yimei, kamu sudah cukup membuat keributan, kesabaran saya juga ada batasnya. Bercerai. Jian Yimei, kamu tidak bisa memahami kata-kataku. Aku sudah bilang aku memaafkanmu. Apalagi yang kamu mau? Apakah kamu mau aku memohon agar kamu memaafkan aku? Aku beritahu kamu, aku tidak mungkin memohon kepada kamu. Kalau kamu hari ini memang mau bercerai, maka hari ini kita benar-benar berakhir. Hubungan kita sudah berakhir. Jian Yimei. Cukup. Baik. Bagus. Kamu jangan sampai menyesal. Apakah Anda sudah mempertimbangkan dengan jelas? Sudah jelas kami pertimbangkan. Apakah masih ada hal yang belum dibagi dengan jelas seperti harta? Tak ada aku keluar tanpa membawa apa-apa. 3 tahun ini sepertinya semua barang keluarga Meng. Dia tidak bawa. Baik, sekarang saya akan proses untuk Anda. Prosesnya sudah selesai. Ini surat cerai Anda, simpan baik-baik. Terima kasih. Dia benar-benar pergi. Jian Yimei, kalau kamu berani pergi, setelah pergi jangan pernah kembali mencari aku. Akwe. Di mana Jian Yimei? Kamu benar-benar bercerai dengannya? Dia tidak merengek-rengek padamu? Menggunakan pengorbanannya selama 3 tahun ini untuk memohon maafmu? Tidak. Perceraiannya berjalan sangat lancar. Bagus sekali. Dulu memang kakek yang memaksa menjodohkan kalian, sampai-sampai kamu menderita selama 3 tahun ini. Kenapa kamu tidak terlihat senang? Jangan-jangan karena Jian Yimei? Mana ada? Bahkan kalau memelihara anjing selama 3 tahun pasti sudah ada ikatan batin. Dia seharusnya merawatmu dengan baik. Hanya sayangnya,
Sayang apa? Sayang apanya? Dia itu cuma cari gara-gara. Dia meninggalkan keluarga Meng, bisa ngapain sih? Dia ngotot minta cerai karena iri pada kemampuan Kian-Kian yang lebih hebat darinya. Dia pergi keluar dan merasakan kesulitan beberapa hari. Pasti akan kembali mencari kamu, Akwe. Jian Yimei sekarang membuat keributan sebesar ini. Bukankah itu menunjukkan dia mencintaiku dan berharap menarik perhatianku? Mana mungkin dia benar-benar bisa meninggalkanku? Kalau dia kembali dan tidak meminta maaf dengan baik padaku, aku pasti tidak akan mudah memaafkannya. Menurutku dia sekarang sudah menyesal. Sedang dalam perjalanan pulang. Mana semudah itu? Aku harus membiarkannya merenung dulu. Biar dia tahu akibatnya menghina aku seperti apa. Bu, aku mau tidur sebentar dulu. Oh iya, kalau dia kembali jangan panggil aku. Jian Yimei, Jian Yimei, bawakan aku segelas teh. Belum juga pulang. Aku tidak menyangka. Jian Yimei ternyata sekeras kepala ini. Sudah jam berapa masih belum pulang, sama sekali tidak tahu aturan. Apa aku agak keterlaluan? Bagaimana kalau aku yang meneleponnya dulu? Lagi pula wanita manapun ingin dimanja. Halo, jangan tutup telepon. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Kau benar-benar keterlaluan, Jian Yimei. Kalau berani, jangan pernah kembali. Berani-beraninya memblokirku. Baiklah. Aku tidak percaya kau bisa hidup tanpaku. Jian Yimei. Jian Yimei. Sudah jam berapa masih belum membangunkanku? Bikin aku hampir terlambat. Lari kemana? Masih belum pulang? Sudahlah. Ganti baju dulu lalu pergi ke kantor. Mana mawar Jian Yimei? Dan bajunya di mana? Aku tahu. Sengaja mengambil barang-barangnya sendiri semuanya. Lalu menunggu aku minta maaf ya. Mau main-main lagi dengan aku seperti ini, trik kecil tangkap dan lepaskan. Jian Yimei seorang ibu rumah tangga. Selain di rumah, hanya mungkin di kantor. Tunggu sampai aku menemukanmu, pasti akan kuberi pelajaran. Hari ini suhu turun, pakai yang ini. Baik. Baju-baju dulu, semuanya dipadankan oleh Jian Yimei. Sudahlah, cuma pakai baju kok, masa tidak bisa lepas darinya? Suruh Jian Yimei datang menemui saya sekarang. Pak Meng, setelah Anda memecat asisten Jian, setelah itu dia tidak pernah datang ke perusahaan lagi. Bagaimana mungkin? Meskipun saya memecatnya, dia pasti akan tetap mendekat dengan memaksa. Cari dia sekarang. Baik.
Saya lupa dia memblokir saya. Pak Meng, ada masalah. Dana grup Fengxiang mengalami kesalahan dalam keputusan. Bahkan saham kami juga disasar. Mungkin ada kebocoran informasi. Bahkan Fengxiang termasuk beberapa klien besar itu juga sekarang ingin dengan kami memutuskan hubungan kerja. Bagaimana mungkin? Data grup Fengxiang semua ada di berangkas saya. Tidak mungkin bocor. Cari tahu sekarang. Baik Pak Meng, saya akan langsung. Pak Meng, ada masalah. Perusahaan mengalami karyawan keluar dalam skala besar. Sudah tidak bisa beroperasi normal. Tahan mereka. Tak boleh ada yang pergi. Tak bisa, Pak Meng. Karyawan protes bersama. Security juga tidak bisa menahan. Sudah ketemu Pak Meng. Sekuritas Laut Bintang. Sekuritas Laut Bintang. Mereka mengambil klien lama kami. Lihat, Sekuritas Laut Bintang sudah lama menyasar kami. Tapi kali ini serangan mereka sangat tepat. Kenapa? Pak Meng, ada masalah. Semua orang di departemen bisnis sudah pergi. Bagaimana bisa? Pak Meng, klien besar pergi, arus kas perusahaan kami sudah terputus. Kami harus mendapatkan minimal 20 miliar dalam pendanaan. Kalau tidak, perusahaan mungkin hari ini saja tidak bisa bertahan. 20 miliar? Mudah diucapkan. Di mana saya mencari? Semua orang bilang perusahaan hampir tidak bisa bertahan. Ada apa? Bagus Kian, kamu datang tepat waktu. Kamu sebelumnya bukan dari grup Fengxiang berhasil mendapatkan pendanaan? Kita coba lagi ambil pendanaan itu, lalu perusahaan bisa diselamatkan. Benar. Asalkan bisa mempertahankan pendanaan 2 miliar dari Fengxiang Group, arus kas perusahaan kita bisa terisi kembali. Betul, terakhir kali Wakil Presiden He sendirian saja berhasil mendapatkan pendanaan itu. Kali ini pasti bisa juga. Aduh, pendanaan itu bukan aku yang menandatanganinya. Aku bahkan tidak bisa masuk ke perusahaan mereka. Sekarang gimana dong? Tapi aku... Kian, apa kamu tidak mau membantuku bernegosiasi? Masa sih, kue? Demi kamu aku rela melakukan apa saja. Hanya masalah pendanaan 2 miliar? Sekarang juga kita berangkat. Hebat Kian. Sudah kuduga, kamu adalah penyelamat keluarga Meng. Coba-coba saja nasib. Yang penting jangan sampai mereka tahu kebenaran tentang pendanaan itu. Hai. Saya Meng Kue dari Meng Group, mau menemui Pak Liu. Maaf, tanpa perjanjian tidak boleh masuk. Lihat baik-baik, saya ini Presiden Direktur Meng Group. Ini Wakil Presiden He. Pak Liu baru saja menyetujui investasi 2 miliar untuknya. Hubungan kami sangat baik. Siapa namanya? Kapan datangnya? Saya cek dulu catatannya. He Kian. Anda dilarang masuk. Cari masalah di tempat lain. Fengxiang kami bukan tempat untuk sembarang orang bisa masuk. Kamu penjaga pintu ngomong apa sih? Kamu pikir dengan satu kata dariku aku bisa mengusirmu dari sini? Satpam, He Kian ini dari dulu sudah mencurigakan. Sudah kelihatan cuma cari masalah. Cepat usir mereka. Jangan sentuh aku, lepaskan. Coba sentuh aku lagi. Kian. Terakhir kali kamu masuk, gimana caranya? Aku juga nggak tahu. Nggak tahu, mungkinkah investasi itu bukan kamu yang dapatkan? Masak sih, siapa lagi kalau bukan aku? Terus kenapa mereka bilang, kamu datang cari masalah? Aku ingat sekarang. Waktu itu aku ada urusan mendadak. Aku minta tolong ke Pak Chai. Dia pemegang saham. Dia yang bantu aku bicara sama Direktur Liu. Kok nggak pernah kamu cerita? Aku juga takut kalau kamu tahu. Tekanannya terlalu besar. Makanya aku nggak bilang. Nggak nyangka kamu cuman karena omongan orang lain langsung curiga sama aku. Kian sayang, barusan aku terlalu buru-buru. Masa sih aku curiga sama kamu? Kemampuanmu yang paling aku paham. Nggak kayak Jian Yimei itu. Nggak punya kemampuan tapi sok suci. Main kabur dari rumah aja. Kian, kamu tolong lagi dong sama Pak Chai itu. Bantu aku ngobrolin investasi ini. Ini penting banget buat grup Meng. Ini ya bisa aja sih. Tapi kalau minta tolong orang, masa datang tangan kosong? Butuh berapa? 1 miliar. 1 miliar? Nggak mungkin. Aku nggak punya uang sebanyak itu sekarang.
Kalau memang nggak bisa, kamu bisa pinjam uang dari bank. Ini kan pendanaan 2 miliar. Kamu keluarin modal 1 miliar, baliknya 20 kali lipat keuntungan. Ini, masa kamu nggak bisa hitung? Oke. Aku sekarang ke bank buat pinjam uang. Kian, uangnya sudah ditransfer. Kamu cepat hubungi Bos Chai. Perusahaan nggak bisa tahan lama lagi. Tolong carikan aku 20 model pria yang perutnya six pack. Beberapa hari ini capek banget aku. Aku mau bersantai sepuasnya. Pak Meng, Jian Yimei sudah beberapa hari tidak datang ke perusahaan. Tenang saja. 2 hari lagi dia sendiri akan kembali dengan malu. Orang seperti ini yang hanya bisa ngambek ibu rumah tangga sama sekali tidak pantas tinggal di perusahaan. Hanya kian-kian seperti ini, elit lulusan luar negeri yang pantas tinggal di sisi saya. Pak Meng, pembiayaan Feng Shang belum diselesaikan. Sekarang kepercayaan klien sangat lemah. 70% sudah kabur. Sebentar lagi akan tidak bisa bertahan lagi. Tenang saja. Kian sudah sedang negosiasi. Halo? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dalam percakapan. Halo? Tidak menerima telepon saya. Cari tahu di mana wakil direktur He. Iya. Sudah ditemukan. Catatan konsumsi wakil direktur He pada malam sebelumnya. Alamatnya adalah klub mahkota. Itu bukan di seluruh kota klub malam terbesar? Dengar-dengar, yang kesana semua mencari model pria. Apa? Siapkan mobil. Segera ke klub mahkota. Kakak, kamu sudah di sini menemani kami beberapa hari. Pacar kamu tidak marah? Jangan bicarakan hal yang tidak menyenangkan. Kalian hanya perlu memperhatikan kakak layani dengan baik. Mungkin aku akan memberi kalian 200.000 lagi. Bersulang. Hei Kian, kamu perempuan jahat. Dengar dulu penjelasanku. Jangan cari-cari alasan. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Kamu malah diam-diam menyewa model pria. Ini bukan urusan kami. Uang ratusan ribu itu, dia yang dengan sukarela memberikannya kepada kami. Ratusan ribu? Hei Kian, kamu minta 100 juta dariku hanya untuk menyewa model pria di sini ya? Bukan begitu, Aku cuma terlalu lelah. Kamu sibuk bekerja, jadi aku cuma ingin bersantai sebentar. Bersantai? Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu karena sudah memikirkan aku. Kondisi perusahaan seperti apa masih belum jelas. Lalu investasi 2 miliar itu? Hah? Ini... Katakan yang sebenarnya. Investasi sebelumnya itu sebenarnya dari mana asalnya? Aku tidak tahu. Bukannya kamu yang bilang kita sudah dapat pendanaan? Bagus. Ternyata selama ini kamu menipuku. Padahal aku sangat mempercayaimu. Demi kamu pelacur ini, aku sampai bercerai dengan Jian Yimei. Pelacur? Kamu pikir kamu itu orang baik? Meng Kuei? Aku tidak pernah memaksamu untuk bercerai dengan Jian Yimei. Kamu sendiri yang meremehkannya. Sekarang di sini berlagak cinta mati. Ternyata kamu yang membuka brankas itu. Semua ini adalah ulahmu yang menghasut. Meski hari ini kamu mencekikku sampai mati, dia tidak akan kembali. Sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara.
aku tidak akan membunuhmu. Provokasi tidak mempan padaku. Aku akan menahanmu di perusahaan ini, jadi tukang bersih-bersih seumur hidup. Biar kamu malu seumur hidup. Nanti saat Jian Yimei kembali dan melihatmu seperti ini, dia pasti akan kembali ke sisiku, terus merawatku. Betul. Ah, tidak. Akue, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kalau kamu seperti ini, lebih baik bunuh saja aku. Tidak. Pak Meng, kita balik ke kantor sekarang. Tidak. Ke grup Feng Shang. Aku mau ketemu Pak Liu sekali lagi. Kali ini aku bukan mau cari masalah. Aku cuma mau bicara sebentar sama resepsionis, terus pergi. Halo. Kok kamu lagi, Satpam? Santai. Demi keluarga Meng, demi 2 miliar. Aku harus ketemu Pak Liu. Waktu itu aku terlalu emosi, jangan dipikirin. Aku benar-benar ada urusan penting banget sama Pak Liu. Tolong kabarin dia dong. Nggak ada janji, nggak boleh naik. Kalau gitu boleh nggak aku telepon Pak Liu? Cuma 5 menit. Baiklah. Halo Pak Liu, Presiden Grup Mengxi, ada urusan dengan Anda. Ya baik. Halo Pak Liu. Saya Meng Kue. Masalah investasi yang dulu. Jangan bicarakan soal investasi. Dulu, saya menghargai. Atas nama orang itu, baru saya berikan kepada Anda. Kalau tidak, dengan kemampuan grup Mengxi Anda, sama sekali tidak mungkin dapat pendanaan 2 miliar, jangan datang lagi. Pak Liu saya. Halo? Orang itu. Siapa sebenarnya orang itu? Bapak Meng, sekarang kita harus bagaimana? Kalau tidak ada investasi dari Feng Shang, perusahaan kita tidak akan bertahan. Halo? Bapak Meng, ada masalah. Karyawan kantor pusat keluar secara massal. Apa? Aku segera kembali. Bapak Jian, orang-orang dari grup Meng datang lagi. Sudah kusuruh pergi. Bapak Jian, Anda tidak berniat membantu mereka lagi. Hutang budiku pada grup Meng sudah terlunasi. Selanjutnya, mereka harus mengandalkan diri sendiri. Ada apa? Bapak Meng, belakangan ini klien terus berkurang. Harga saham perusahaan turun lebih dari 10 poin. Di luar banyak rumor bahwa grup Meng akan bangkrut. Semua orang sudah kabur. Sekumpulan orang tak tahu diri. Sudah lama aku memberi mereka makan. Sekali ada masalah mereka langsung kabur semua. Bapak Meng, sekarang bagaimana? Staf inti sudah pergi. Rencana pengelolaan aset klien tak ada yang mengerjakan. Tak ada yang mengerjakan. Aku akan kerjakan sendiri. Aku, Meng Kue yang bisa membawa grup Meng ke pasar saham dalam 3 tahun, sekarang juga bisa menjaga perusahaan ini. Pak Meng, Ya, klien masih tidak puas dengan proposal yang kamu ajukan. sudah direvisi 4 kali, masih juga tidak puas. Dulu kan sekali langsung lolos.
Sudahlah, akan kurevisi lagi. Kamu pulang dulu saja. Jian Yimei, tolong panaskan secangkir untukku. Lupa. Masih marah sama aku. Pak Meng, kamu belum pulang ya? Aku kira itu istri. Kenapa kamu berpikir itu istri? Istri sering di sini jam segini, katanya mengubah rencana. Dia cuma ibu rumah tangga, mana ngerti mengubah rencana apa. Mungkin dia datang untuk bersih-bersih. Malam ini aku harus lembur di sini, kamu pulang dulu saja, nggak usah bersih-bersih. Heh, Siapa kamu? Kalau kamu mendekat satu langkah lagi, aku akan telepon polisi. kamu. Lama tidak bertemu ya, Pak Meng. Aduh, kok kelihatannya begitu lesu ya. Karyawan grup Meng kamu di mana? Kok nggak ada yang kelihatan? Reza Mahendra, kamu masih berani datang? Kalau bukan karena sekuritas laut bintang kalian, menarik semua klien kami, grup Meng kami bisa sampai seperti ini. Oh, kamu sendiri yang tidak bisa mempertahankan orang. Menyalahkan aku buat apa? Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena aku selalu mempertimbangkan tokoh besar itu, grup Mengmu tidak akan bertahan sampai sekarang. Sekarang dia sudah pergi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lagi. Tokoh besar apa? Grup Mengku bisa sesukses ini karena usahaku sendiri, langkah demi langkah. Ah, sudahlah. Jangan di sini sudah untung, masih cari-cari alasan. Dengan kemampuanmu yang payah ini, kalau bukan karena dia, aku sudah lama melahap habis grup Mengmu. Waktu itu aku memberikannya padamu hanya karena menghormati dia. Kenapa dia dan Direktur Liu sama-sama menyebut tokoh besar itu? Mungkinkah grup Mengku benar-benar mendapat perlindungan dari tokoh besar? Siapa sebenarnya yang kamu maksud? Sudahlah, jangan pura-pura. Aku tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Sekarang, aku memberi kamu dua pilihan. Pilihan pertama, kau menerima RMB 500.000 dan menjual perusahaan Meng ke aku. Pilihan kedua, kamu tunggu saja. Aku membuat kamu bangkrut. Kamu mimpi. Perusahaan kami, grup Meng, nilai perusahaan kami bernilai lebih dari 1 miliar. 500.000, kamu masih berani mengatakannya? Lebih dari 1 miliar? Aku bilang kamu masih bermimpi apa? Sekarang siapa yang tidak tahu? Perusahaan Meng kamu hampir bangkrut. 500.000 itu sudah sangat menguntungkan kamu. Aduh. Aku memberi kamu 3 hari lagi untuk berpikir. Lewat waktu. Tidak ditunggu. Ideal. Bapak Meng, kamu baik-baik saja? Hana Wijaya. Perusahaan kita. Akhir-akhir ini ada kontak dengan orang penting apa? Kenapa Reza Mahendra sama Bapak Liu bilang perusahaan kita ada orang penting? Kenapa cuma dalam beberapa hari perusahaan kita langsung jatuh? Padahal tidak ada yang berubah. Menurut ingatanku sepertinya tidak ada orang penting. Tapi aku selalu merasa sejak istri Bapak pergi, perusahaan merosot sangat cepat. Jian Yimei. Benar. Nyonya memang tidak bisa apa-apa. Tapi setiap kali krisis teratasi dia selalu ada. Jangan-jangan dia... Dia cuma ibu rumah tangga. Dia ngerti apa itu keuangan. Tapi... Sudah. Pagi-pagi begini, masih sempat bercanda denganku. Ngomong-ngomong,
Hari ini periksa semua daftar karyawan perusahaan. Coba cari tahu siapa orang penting itu. Baik. Oh iya, Pak Meng. 3 hari lagi Asosiasi Mawar akan mengadakan konferensi pers. Katanya itu diadakan untuk ketua yang misterius itu. Tiket masuk paling dasar harganya 50 juta. Menurutmu haruskah kita pergi? Pergi. Tentu saja kita harus pergi. Yang bisa ikut rapat itu semuanya taipan keuangan. Ketua itu bahkan wanita paling terhormat di dunia ini, bahkan cuma bisa melihatnya sekilas sudah sepadan dengan harga tiketnya. Oke. Kalau begitu, aku akan mengambil sisa uang terakhir perusahaan. Kalau saja aku bisa berkenalan dengan bos besar manapun di rapat itu, atau bahkan mendapat perhatian ketua, perusahaan Mengxi pasti akan selamat. Sudah cukup. Direktur Jian, Anda memang pantas disebut trader nomor 1 di Wall Street. Hanya dengan 1 kali operasi ini, paling tidak sudah untung 10 miliar. Bagaimana persiapan konferensi persnya? Semua sudah diatur dengan baik. Mawar yang menghiasi tempatnya dikirim langsung lewat udara dari Bulgaria. Ini jenis favorit Anda. Iya. Aku juga dengar, si Meng Kue sepertinya membeli tiket masuk dasar. Dia masih bisa mengeluarkan uang sih. Aku kira dia sudah lama jadi gelandangan. Hampir saja. Data perusahaan Meng bocor, karyawan mengundurkan diri secara massal. Ditambah lagi Shanghai mengepung mereka habis-habisan, merebut klien mereka, masalah dalam dan luar negeri, ya. Meng Kue ini, untuk proposal ke klien selama ini memang nggak ngerti sama sekali. Dulu sih, masih ada Anda yang diam-diam bantu perbaiki. Sekarang dia sendiri yang turun tangan. Bahkan kalau Shanghai nggak ganggu dia juga nggak akan tahan lama. Proposal Anda di tingkat internasional itu sangat langka dan berharga loh. Meng Kue itu berani-beraninya memperlakukanmu seperti itu. Benar-benar pengkhianat. Pokoknya cuma untuk perjanjian 3 tahun itu. Soal dia bagaimana, aku nggak peduli. Hari ini adalah peluncuran Asosiasi Mawar. Bantu aku pilih 1 set pakaian ya. Aku kurang jago mix and match. Wah. Pak Meng, lemari pakaian ini rapi sekali. Dari warna pakaian, modelnya, semuanya dikelompokkan dengan rapi. Bahkan dasinya pun ditata dengan sangat rapi. Pak Meng, istri Bapak benar-benar istri yang baik. Meski dia tidak paham keuangan, tidak bisa berjuang bersama aku untuk perusahaan, tapi sebagai ibu rumah tangga, dia cukup baik. Pak Meng, sudah lama istri Bapak tidak pulang. Jangan-jangan dia tidak akan kembali? Tidak mungkin. Dia pasti akan kembali. Bapak Jian, silakan ke ruang belakang untuk bersiap-siap. Jian Yimei.
Bapak Meng, undangan Anda. Ini tiket standar. Silakan lewat pintu samping. Jangan menghalangi jalan VIP. Saya adalah Presiden Grup Meng. Dan nantinya juga akan menjadi tamu tetap Asosiasi Mawar. Bisa dibantu? Di sini saya hanya mengakui kartu, bukan orang. Memandang rendah orang lain. Tunggu saja sampai saya dapat investasi dari Ketua Asosiasi Mawar. Aku akan membuat mereka semua antri untuk memberi hormat padaku. Wah, memang pantas disebut asosiasi mawar. Katanya, mawar dari asosiasi mawar ini semuanya diimpor dari Bulgaria dengan pesawat. Nyonya sangat suka bunga mawar. Dia pasti senang melihatnya. Pasti dia sangat senang. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke acara eksklusif seperti ini? Nanti setelah aku selesai, aku akan bawakan satu buket untuknya. Mari Pak Meng. Ayo pergi. Jian Yimei. Bapak Jian, apakah Bapak tadi melihat ekspresi Meng Kue? Aku sekarang sangat tidak sabar. Kalau dia tahu Bapak adalah ketua asosiasi Mawar, ekspresinya akan seperti apa lagi? Wahahaha. Aku dan dia tidak ada perasaan. Dulu juga Pak Meng yang asal menjodohkan. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Iya, aku yang terlalu khawatir. Ayo. Benar-benar Jian Yimei. Ayo pergi. Bapak, kamu biasa tidak boleh masuk ke sini. Bapak Meng, konferensi pers akan segera dimulai. Lebih baik kita jangan buat ketua tidak senang. Benar juga. Mungkin aku yang salah lihat. Bapak Liu. Saya Meng Kue dari grup Mengxi. Lama tidak berjumpa. Bapak Zhao datang juga. Wahahaha. Baik. Sekarang ini ada perusahaan yang jelas-jelas hampir bangkrut. Masih saja pura-pura kaya, mengeluarkan biaya tiket puluhan juta. Cuman buat cari pergaulan di sini. Hahaha, ayo. Bapak Zhao bercanda. Grup Mengxi kami memiliki modal yang kuat. Ini cuma fluktuasi sementara saja. Lagi pula, kami juga diundang khusus oleh ketua asosiasi. Kamu pantas, katanya ketua paling benci pada orang yang tak tahu balas budi dan orang yang tak becus. Dan Bapak Meng menguasai keduanya. Betul. Perusahaan yang bagus diurus sampai seperti ini. Sampai-sampai istri sendiri diusir pergi. Masih bermimpi cari muka. Jangan keterlaluan, grup Mengxi belum runtuh. Jangan terlalu berlebihan, perusahaan Meng belum runtuh. Sudah hampir. Kalau kamu sekarang bersujud dan memohon padaku, bisa saja. Aku masih bisa memberimu sesuap nasi. Tahan diri. Asalkan hari ini bisa mendapatkan perhatian dari ketua asosiasi Mawar, Reza Mahendra yang seperti ini nanti hanya pantas mengangkat sepatu saya. Baik. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Hahaha, kayaknya kamu sudah takut. Semuanya jangan dekat-dekat dengan dia nanti. Jangan ketularan sial. Ayo, kita lanjutkan. Ayo. Hadirin sekalian, selamat datang kepada Ketua Asosiasi Mawar. Kian. Nyonya. Mungkinkah dia? Jian Yimei. Kamu kenapa ada di sini? Ini bukan tempatmu untuk berteriak-teriak. Minggir. Kamu tahu ini tempat apa? Ini konferensi pers asosiasi Mawar, bukan tempat untuk orang sepertimu. Jujurlah, apa kamu mencuri undangan orang penting mana?
Lihat pakaian yang kamu kenakan ini. Apa keluarga Meng tidak mampu membelikan untukmu sampai harus menyewa di luar? Kamu keluar dulu saja. Jangan mempermalukanku di sini. Memalukan? Sekarang dengan status apa Pak Meng memerintahku? Mantan suami. Sudahlah, kamu juga jangan berpura-pura. Karena kamu sudah datang khusus ke sini untukku, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Asal kamu minta maaf padaku. Dan berjanji akan menurut kata-kataku. Aku akan membawamu pulang. Hal-hal yang terjadi dulu tidak akan kupermasalahkan lagi. Bagaimanapun juga, kita sudah menikah 3 tahun. Masih ada rasa sayang di antara kita. Meng Kue. Masih sama bodohnya seperti dulu. Dia ternyata masih mencintaiku. Begitu dengar aku mau memaafkannya, langsung tersenyum senang sekali. Yimei, kemarilah. Yimei, ayo sini. Yimei. Lama tidak bertemu, Guyan. Yimei, selamat ya. Akhirnya kamu mau mengakui identitasmu. Demi hari ini aku sampai meninggalkan bisnis keluarga semuanya. Jangan bercanda, tuanku, bisnismu yang puluhan miliar itu mana mungkin terganggu karena aku. Wahahaha. Jian Yimei, kamu benar-benar perempuan jalang berkencan dengan pria lain di hadapanku. Lepaskan Meng Kue. Tuan, hormat sedikit. Kamu siapa? Urusan keluarga Meng bukan urusanmu. Oh, aku tahu. Aku heran kenapa perceraianmu begitu lancar. Ternyata kamu sudah punya pengganti. Benar kan? Saat kita masih menikah, kamu sudah selingkuh. Meng Kue, jangan kira semua orang sejorok dirimu. Aku yang jorok. Aku heran kenapa beberapa hari lalu kamu membobol berangkasku. Cuman untuk si tampan ini, benar kan? Jian Yimei, kamu benar-benar pelacur. Jian Yimei, kamu benar-benar pelacur. Meng Kue, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa orang yang ada di depanmu ini? Siapa lagi dia? Dia cuma numpang makan dan tinggal di keluarga Meng selama 3 tahun. Cuma ibu rumah tangga yang bisa cuci baju dan masak. Pak Meng, rupanya kamu memang tidak tahu. Audit untuk Go Public perusahaan Meng adalah karyaku. Pendanaan 2 miliar dari Fengxiang juga aku yang nego. Bahkan naluri bisnis yang kamu banggakan itu, yang kamu sebut-sebut itu, juga aku yang suapi langsung ke mulutmu. Jian Yimei, sekarang kamu benar-benar semakin tidak tahu malu. Kamu tahu apa? Paling-paling kamu cuma vas bunga yang sedikit lebih cantik. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana dulu aku bisa mentolerir orang bodoh sepertimu tinggal di sampingku selama 3 tahun. Satpam. Kamu berani memanggil satpam. Kamu tahu tidak, aku habiskan 50 juta untuk bisa ke sini untuk menemui ketua asosiasi Mawar. Kalau aku disingkirkan, uang ini kamu bisa ganti? Meng Kue, sampai sekarang kamu masih belum sadar. Orang yang kamu cari-cari, ketua asosiasi Mawar itu, jauh di sana, dekat di depan mata. Apa maksudmu? Maksudmu? Dia adalah ketua asosiasi Mawar? Meng Kue, asosiasi Mawar tidak menyambut orang yang kelakuannya tidak baik. Di sini tidak ada tempat untukmu. Pak Meng, Ibu Jian mungkin memang ketua asosiasi Mawar. Diam kau! Tidak mungkin. Ibu Jian mungkin benar-benar ketua asosiasi Mawar. Diam kau! Mana mungkin dia ketua asosiasi Mawar? Dia cuma wanita yang suka bohong dan gila hormat. Pak Meng, sudahlah. Oh iya. Pak Liu, dulu waktu grup Meng kami kekurangan dana, Anda yang punya mata tajam tertarik dengan proposal bisnis saya. Lalu Anda menyetujui investasi sebesar 2 miliar untuk grup Meng kami kan? Katakan pada saya. Uang itu? Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jian Yimei, benar kan? Proposal bisnis kamu itu. Meng Kue, proposal bisnis yang kamu buat itu tulisannya seperti sampah. Anjing lihat pun geleng-geleng kepala. Tidak mungkin. Waktu itu Anda bilang bagus. Kalau begitu kenapa? Kalau bukan karena wajah Nona Jian, grup Meng kalian sudah lama bangkrut dan dilikuidasi. Kalau bukan karena Nona Jian, perusahaan keluarga Mengmu sudah lama bangkrut dan dilikuidasi. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas di keluarga Meng hanya jadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Dan soal suku bunga bankmu itu, kamu kira kenapa perusahaanmu bisa mendapatkannya dengan harga 30% lebih murah dari harga pasar?
Itu karena aku punya keterampilan negosiasi bisnis yang luar biasa. Keterampilan negosiasimu cuma mabuk dan mengobrol ngalor ngidul di meja minum. Sadarlah, Meng Kue. Nona Jianlah yang menggunakan koneksi dari asosiasi Mawar, bahkan sampai berhutang budi padaku. Baru arus kasmu bisa diselamatkan. Pantas saja grup mendadak bangkit. Ternyata mengandalkan mantan istri. Sungguh tidak tahu malu, maka nasi basi pun masih sombong. Sekarang malah melupakan jasanya. Diam! Kalian semua menipuku, kalian berkomplot menipuku. Ini tidak mungkin. Aku adalah jenius bisnis. Mereka semua bilang aku jenius bisnis. Jenius bisnis? Hah? Meng Kue, hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Rencana Ketua Liu itu adalah hasil investigasi latar belakang yang dikerjakan CEO Jian selama 3 malam begadang. Investasi 2 miliar dari Feng Xiang, lebih-lebih lagi diraih berkat kemampuannya sendiri. Tidak mungkin, dia jelas-jelas bahkan tidak lulus kuliah. Dia sudah menyelesaikan gelar ganda di usia 18 tahun dan mendirikan asosiasi Mawar. Saat dia bertarung di dunia bisnis, kamu masih main lumpur. 3 tahun terakhir ini, CEO Jian adalah penopang utama keluarga Mengmu. Tanpa dia, kamu Meng Kue bahkan lebih buruk dari anjing. Buang dia keluar. Jangan sentuh aku! Jian Yimei, aku suamimu. Aku adalah presiden direktur grup Meng. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Lepaskan, lepaskan. Mantan suami. Dan sebentar lagi, kamu bukan lagi presiden direktur grup Meng. Mulai hari ini, asosiasi Mawarku tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang bekerja sama dengan grup Meng. Tuan Meng tadi sangat sombong ya. Kenapa? Sekarang malah digotong keluar. Wah. Jian Yimei, kamu tidak boleh begini. Jian Yimei, kamu membohongiku kan 3 tahun terakhir ini. kamu sengaja membohongiku. Jian Yimei, keluar, jelaskan padaku. Pak Meng, Bapak baik-baik saja? Palsu, semuanya palsu. Mana mungkin dia ketua asosiasi Mawar? Dia jelas-jelas cuma numpang hidup dariku. Parasit. Tapi tadi, diam kau. Dia pasti pakai cara-cara yang tidak jelas. Cuma aku tidak menyadarinya saja. Tanpa dia, Jian Yimei, aku tetap bisa dapatkan investasi. Siapkan mobil. Segera temui Pak Li dan Pak Wang. Baik. Pak Wang, mengenai rencana akuisisi yang Bapak sebutkan waktu itu, grup kami, grup Meng. Wah, Pak Meng, kebetulan sekali. Saya sedang sibuk nih. Saya tutup telepon dulu ya. Pak Wang, hubungan kita sudah 10 tahun. Meng Kue, jangan salahkan aku tidak ingat pertemanan lama. Bagi seluruh pasar modal, grup Meng tidak ada nilainya sama sekali. Ayo pergi. Halo, ini aku. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Pak Meng, lain kali jangan hubungi aku lagi. Aku... Setelah meninggalkan Jian Yimei, apa benar aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi? Kalian lagi ngapain? Wah, Pak Direktur Utama Meng sudah kembali. Utang 50 juta ini hari ini harus dilunasi. Kalau hari ini uangnya nggak keluar, gua bongkar gedung ini, lalu jual besi bekasnya. Cuma 50 juta doang kok. Tunggu aja sampai grup Mengxi kami melewati krisis ini. Gue bayar 2 kali lipat. Bapepam baru saja mengeluarkan pengumuman akan menggugat Mengxi ke pengadilan. Bocorin data sengaja bikin kacau bursa saham. Grup Feng Xiang juga udah tarik investasi. Sekarang Mengxi cuma cangkang kosong doang. Ayo, terus pindahin. Aduh, berhenti. Lanjut. Siapa yang berani coba? Satpam mana? Satpam pada kemana? Pak Meng. Pak Meng, jangan teriak-teriak lagi. Barusan ketua Satpam buat nutup gaji udah angkut semua besi bekas di pintu masuk. Sekarang saya juga mau resign. Kalian pergi. Pak Meng.
Joko Susanto, Anda datang untuk membicarakan perpanjangan pinjaman ya? Tenang saja. Saya datang untuk menarik pinjaman. Tarik pinjaman? Tapi, masa kontraknya jelas-jelas belum habis? Pasal 10 dalam klausul kontrak, ketika kondisi operasional peminjam mengalami penurunan signifikan, bank berhak untuk menarik kembali pokok dan bunganya lebih awal. Tidak ada penurunan, itu semua cuma rumor. Meng Kue, sampai sekarang kamu masih belum bisa melihat situasi. 3 tahun ini, kenapa bank memberi pinjaman ke grup Meng? Karena Nona Jiani Mei menggunakan reputasi pribadinya di asosiasi Mawar sebagai jaminan. Dia yang menjamin. Sekarang Nona Jian sudah menarik jaminannya. Sebelum jam 5 besok, pokok plus bunga total 400 miliar rupiah. Kurang 1 rupiah pun, saya akan segera mengajukan penyitaan gedung grup Meng. Joko Susanto. Joko Susanto, Pak Joko. Pak Meng. 400 juta. Gimana caranya aku bisa dapat 400 juta? Pak Meng, ada kabar dari bank. Mereka bilang dana terakhir kita di bank sudah dipotong. Petugas pajak juga sedang dalam perjalanan. Mereka akan segera tiba. Katanya ada yang melaporkan kita melakukan pemalsuan keuangan. Ternyata benar, selama ini dia yang menafkahiku. Aku sendiri yang mengusir dewa kekayaan. Ayo. Guyan, kamu belum berhasil mendapatkan Nona Jian. Susah banget ya? Iya. Susah banget. 3 tahun. 3 tahun, hatinya keras seperti batu. Bagaimanapun aku berusaha baik padanya, dia tetap tidak menerima. Tak memberi aku kesempatan sama sekali. Tidak sampai segitunya kan? Aku lihat dia cukup sopan padamu. Cih, itu hanya sopan santun di dalam hati dia. Seperti ada tembok kota. Orang luar tak bisa masuk. Minum. Mungkin kan Jian Yimei karena belum melupakan aku, makanya menolak Guyan? Di hati dia masih ada aku. Aku tahu. Aku tahu. Pura-pura dingin apa? Ternyata karena aku menjaga diri seperti mutiara. Jian Yimei, kalau kamu begitu tak bisa melupakan aku akan memberi kamu satu kesempatan. Dia pasti masih menunggu telepon aku. Menunggu aku menghiburnya. Yimei. Ada apa? Ini untukmu. Aku tahu kamu paling suka mawar merah. Ini aku mencari di 3 toko bunga. Beli khusus barang impor. Melpush 9 bunga. Melambangkan panjang dan lama. Meng Kue, kamu gila ya? Sudahlah. Jangan berpura-pura. Aku sudah dengar dari Guyan. Aku tahu kamu masih menunggu aku. Oh, kamu bicara tentang aku menolak Guyan? Aku tahu. Kamu benci karena cinta, ingin menarik perhatian aku, benar kan? Meskipun kamu membuat aku kehilangan muka. Bikin perusahaan disegel. Tapi karena kamu begitu mencintai aku akan memaafkan kamu. Oh, kamu mau memaafkan aku? Iya. Asalkan kamu investasi untuk perusahaan Meng, buat asosiasi Mawar mendukung kami. Lalu pulang buat aku mie. Aku anggap hari itu tak terjadi apa-apa. Kita langsung rujuk. Bagaimana? Kesempatan ini sangat langka.
Sekarang banyak orang di luar. Sudah cukup. Meng Kue. Selama 3 tahun ini apa otakmu rusak karena hidup bergantung? Sampai jadi begini? Maksudmu apa? 99 tangkai mawar. Simbol keabadian. Iya, dulu di rumah, bukannya kamu paling suka mengurus tanaman-tanaman seperti ini? Asalkan kamu kembali ke keluarga Meng sekarang, aku izinkan kamu untuk terus mengurusnya. Aku mengurusnya karena kalau aku tidak memotong durinya, aku akan terluka olehnya. Kamu... Jian Yimei, kamu gila. Mawar melambangkan cinta, jangan kotori mawar merah. Tidak mungkin. Kalau kamu tidak mencintaiku, kenapa selama 3 tahun ini kamu tidak mau bercerai? Kenapa kamu masih menolak Guyan? Aku tidak bercerai untuk menepati janjiku dengan kakekmu. Aku menolak Guyan karena aku punya kebiasaan bersih-bersih. Aku baru saja membuang 1 kantong sampah. Tidak mau cepat-cepat terkena aroma baru lagi. Kamu bilang aku sampah. Kalau tidak dapat investasi, perusahaan Meng akan benar-benar bangkrut. Jian Yimei, apa kamu mau melihat perusahaan Meng yang susah payah kamu bangun selama 3 tahun hancur begitu saja? Pengalamanku dulu jauh lebih kejam dari ini. Kalau perusahaan Meng sampai tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan krisis kecil ini, menurutku tidak perlu ada lagi. Soal rujuk kembali Meng Kue, dari mana kepercayaan dirimu berpikir aku akan kembali ke mantan? Kita sudah berakhir sejak lama. Kalau bukan karena janji waktu itu, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk kuliah sekalipun. Jian Yimei, Jian Yimei. Jian Yimei, Bersihkan tempat ini. Jangan sembarangan menaruh barang kotor di sini. apa katamu? Ulangi lagi. Jian Yimei, kamu kembali, lepaskan aku. Jian Yimei, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Jian Yimei, kamu kembali, lepaskan aku. Jian Yimei, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Sepertinya selama 3 tahun ini aku terlalu melindungi grup Meng. Kalau tidak, bagaimana bisa hanya karena masalah utang kecil jadi berantakan seperti ini? Direktur Jian, jika Anda masih ingat hubungan lama dengan almarhum Pak Meng, lebih baik bantu grup Meng. Tidak usah. Ini sama prinsipnya dengan merawat mawar. Bunga yang selalu di rumah kaca, jika tidak bisa bertahan di malam bersalju, hanya akan menemui nasib layu dan mati. Dan seringkali justru kesulitan yang membentuk aroma yang lebih utuh. Tapi saya menemukan serangan terhadap grup Meng kali ini sepertinya tidak sederhana. Saya bahkan melihat bayangan Wall Street. Anda sudah tahu semuanya. Ini tidak sulit untuk ditelusuri. Hanya saja pasukan utamanya belum masuk. Dan target mereka mungkin bukan hanya grup Meng, tapi seluruh pasar. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Industri Dacia, mereka seharusnya tidak ikut campur. Ini juga tujuan awal kami pulang ke tanah air. Selama mereka berani ikut campur, aku akan menghancurkan tangan mereka sendiri. Sepertinya semua ini sudah dalam kendalimu ya. Hanya berharap, jangan sampai ada orang yang serakah. Kalau tidak, bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga dirinya sendiri. Mengko ini ngapain aja sih? Kami baru pergi liburan beberapa hari. Sekarang grup Meng sudah menghadapi krisis utang sebesar ini. Jika utang tidak segera diselesaikan, akibatnya tidak terbayangkan. Kenapa bisa begini? Padahal selama 3 tahun ini, Ake di dunia keuangan seringkali bisa menang dengan cara tak terduga. Kenapa sekarang bisa jadi seperti ini? Meng Kue, aku butuh penjelasan darimu. Ayah, Ibu Jian Yimei. Dia tidak mau aku lagi. Maksudmu, Jian Yimei menyembunyikan identitasnya selama 3 tahun hanya karena janji dengan ayahmu? Dia benar-benar mengendalikan dana triliunan. Ketua Asosiasi Mawar? Kue, kamu tidak bercanda kan? Jian Yimei di perusahaan keluarga Meng hanya seorang asisten kecil. Lihat saja dia di rumah kita. Mana ada yang seperti ketua yang bernilai triliunan. Selama ini dia hanya berpura-pura. Dia sengaja ingin melihat aku jadi bahan tertawaan.
Sekarang, lubang utang perusahaan Meng mendekati 400 juta. Ini bukan angka kecil. Kalau Jian Yimei benar-benar direktur Jian dari Asosiasi Mawar, bagaimana mungkin dia tega berlaku sekejam itu pada kita? Tidak, aku tidak terima. Aku harus menemui Jian Yimei. Ibu mau apa? Sekarang kita tidak bisa macam-macam dengan Jian Yimei. Dulu kita begitu baik padanya, menyediakan makan dan tempat tinggal. Paling-paling setiap bulan cuma minta sedikit uang sewa. Masa dia tidak seharusnya membalas budi kita selama 3 tahun ini? Kita mana ada... Meng Kue, biarkan saja ibumu pergi. Selama 3 tahun ini, Jian Yimei selalu mendengarkan ibumu. Biarkan dia pergi. Mungkin masih ada sedikit harapan. Asalkan aku mau pergi, dia pasti setuju menolong perusahaan Meng. Aduh, jangan ragu lagi. Kalau pergi, mungkin masih ada harapan. Kalau tidak pergi, ya sudah habis. Ibu-ibu boleh pergi, tapi jangan sampai membuatnya marah. Masuk. Mawar, makanlah sesuatu. Kamu sibuk seharian. Bahkan mungkin tidak sadar kalau perutmu sudah lapar. Guyan, aku sudah bilang dengan jelas, aku sekarang tidak akan masuk ke dalam hubungan apapun. Kamu jangan buang-buang waktu pada aku lagi. Aku suka kamu. Itu urusanku. Kamu tinggal pergi saja. Aku tinggal suka saja. Aku tidak akan makan. Tidak apa-apa, aku akan terus mengirimkannya. Kamu. Sendok. Lapar ya lapar, dibuang sayang juga, cicipilah. Hanya kali ini ya, lain kali jangan dikirim lagi. Kalau kamu suka, besok aku kirim lagi. Kalau gitu, mending kamu pulang saja mewarisi harta triliunan keluargaku. Aku tidak mau menyuruh-nyuruhmu. Aku senang. Direktur Jian. Direktur Meng membawa 2 orang dan bersikeras mau bertemu. Kedua orang itu katanya adalah mertuamu. Sudah aku tahan di luar. Menurutmu, apakah mereka harus diusir? Kamu susah payah memutuskan hubungan dengan keluarga Meng, mending jangan ditemui saja. Suruh mereka masuk. Rosie. Saya paham, Direktur Jian. Aku tidak pernah lari. Dan aku juga ingin dengar sebenarnya mereka mau apa. Jian Yimei kami. Kenapa kamu di sini? Cepat pergi dari sini. Ini kan bukan kantor grup Meng, aku pergi atau tidak itu urusanmu. Kamu. Jian Yimei melihat mertuamu datang tidak juga berdiri menyapa, tidak tahu aturan sama sekali. Kalian gila ya? Mawar sekarang sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Meng lagi. Ibu, kami datang untuk menasihati Jian Yimei. Jangan seperti ini. Anak, dengarkan ibumu. Hanya ibumu yang bisa mengendalikan Jian Yimei. Jian Yimei, mertua kamu sudah datang, masih duduk di sini? 3 tahun ini, apakah aku mengajar kamu tata krama seperti ini? Lalu apa yang kamu mau? Benar-benar tidak bisa belajar sedikit tata krama keluarga besar. Sudahlah, hari ini aku juga tidak akan mempermasalahkan kamu. Kamu bukan ketua asosiasi Mawar. Sekarang keluarga Meng kami butuh dana 400 juta. Tidak. 400 juta. Kamu sebagai bentuk bakti, cepat kirimkan uangnya ke rekening keluarga Meng kami. Kalian 3 orang tidak punya malu, datang untuk meminta uang masih berlagak besar. Ini namanya meminta uang? Ini namanya memberi kesempatan Jian Yimei untuk berbakti. Dia adalah menantu keluarga Meng kami, harus mematuhi aturan keluarga Meng kami. Ada salah? Mana bisa kamu orang luar ikut campur urusan kami? Waduh, entah dari mana dia bisa dapat jabatan ketua asosiasi Mawar. Kuberitahu kamu, Jian Yimei, jangan lupa. Dulu kalau bukan karena kami keluarga Meng yang menampungmu, mengajarmu tata krama, sekarang kamu cuma istri kampungan yang tak tahu apa-apa. Aduh, selama aku masih menjadi ibu mertuamu, maka seumur hidup aku tetap ibu mertuamu. Kewajibanmu berbakti tidak boleh kurang sedikit pun. Jangan lupa, dulu kami keluarga Meng begitu baik padamu, memberimu makan dan minum. Kalau bukan karena kami, apakah kamu bisa hidup sampai sekarang? Kalian minta 4 miliar? Ya, benar. Jangan bilang itu terlalu banyak. Anggap saja sebagai balas budi selama 3 tahun ini kepada keluarga kami. Sekarang kamu kan sudah sukses, seharusnya lebih paham membalas kebaikan orang. Masih ada lagi?
kamu cukup paham diri. Kalau kali ini kamu berhasil membantu keluarga kami melewati krisis, maka aku juga bukan tidak bisa memberimu kesempatan. Kamu masih bisa kembali ke keluarga kami, terus melayani kami, masak, kerja, cuci kaki, pijat. Hahaha. Bagaimana kalau aku tidak mau? Jian Yimei, apakah aku sedang berunding denganmu? Kamu, Masuklah. Masuklah. Mau apa Jian Yimei? Mau apa? Kamu, Lepaskan tanganmu. lepaskan. Jian Yimei, dasar tidak tahu terima kasih. Kami sudah berbaik hati mengajarkanmu tata krama. Beginikah balasanmu? Jian Yimei, bagaimana bisa kamu memperlakukan kami seperti ini? Kalian bilang mengajarkanku tata krama, berbuat baik padaku. Awalnya aku tidak berniat untuk mempermasalahkannya. Tapi sekarang kalian mau hitung-hitungan, maka aku harus berbicara baik-baik dengan kalian. Sial sekali nasibku menjadi mertuamu. Menantu orang lain pasti berbakti pada mertua. Mana ada yang durhaka sepertimu? Aku tahu kamu meremehkanku, tapi aku hanya ingin tahu, sebenarnya di mana kebaikan kalian padaku. Setiap hari aku bekerja sebagai cleaning service di perusahaan Meng. Setelah pulang ke rumah, aku harus mengurus kehidupan sehari-hari seluruh keluargamu. Bahkan baju apa yang dipakai anakmu, dasi apa yang dipakainya, harus aku sendiri yang membantunya. Inikah yang disebut berbuat baik padaku? Bukankah itu kewajibanmu sebagai menantu? Setiap hari sepulang kerja, kalian hanya menyisakan sisa makanan yang tidak habis kalian makan. Lalu aku harus memijat dan mencuci kakimu. Inikah yang disebut berbuat baik padaku? Ini, menantu mana yang tidak seperti ini? Kamu menikah ke keluarga kami, hanya mau enaknya saja, tidak mau kerja. Bu, jangan banyak bicara. Selama 3 tahun ini, aku tidak hanya mengurus keluargamu. Bahkan gajiku yang Rp2.000 per bulan dari kerja di perusahaan Meng, semuanya kuberikan untuk belanja kebutuhanmu. Ini juga disebut berbuat baik padaku? Pak, Bu, apa kalian tidak pernah memberi Jian Yimei uang? Aku kira ibumu yang memberinya. Mana ada, memberi apa? Uang keluarga kami mana mungkin diberikan ke orang luar. Kalau begitu, kalau aku orang luar, di mana kebaikan kalian padaku? Di mana budi baik yang kalian maksud itu? Mei Gui adalah orang yang sangat hebat. Selama 3 tahun ini, bagaimana kalian tega menyakitinya seperti ini? Kami memang tidak memberimu uang, tetapi bukankah kami memberimu makan, memberimu minum, dan tempat tinggal? Bukankah semua ini layak untuk kau balas budi? Sebagai manusia, harus tahu bersyukur. Sekarang juga, serahkan uang 4 miliar itu kepada kami, mulai sekarang kita selesai. Tidak layak. Selama 3 tahun aku berbakti pada mertua, membantu suami, semua itu untuk memenuhi perjanjianku dengan Pak Meng. Sekarang perjanjiannya sudah berakhir. Aku tidak akan lagi memberi keluarga Mengmu 1 sen pun. Selama 3 tahun ini, apakah kau tidak pernah mencintaiku? Tidak pernah. Aku terhadap kalian sekeluarga tidak punya perasaan apapun. Sekarang perjanjiannya sudah selesai. Mulai sekarang, hiduplah seadanya. Jian Yimei, aku... Apa? Kalau kalian berani menyentuhnya lagi, percaya tidak kalau aku akan menghapus keluarga Meng kalian? Dia tidak mencintaiku. Dia benar-benar tidak mencintaiku. Jian Yimei. Lepaskan aku, kau lepaskan aku. Aku adalah ayah mertua Jian Yimei. Jian Yimei, ku kasih tahu kau tidak menghormati orang tua. Kau juga akan mati sengsara. Lepaskan aku. Mei Gui, kita lepaskan mereka begitu saja? Apa kau tidak membutuhkanku? Tidak perlu, serahkan semuanya pada pasar. Mereka tidak layak. Grup Meng sahamnya terus anjlok karena keputusan investasi menyebabkan kerugian besar bagi investor. Klien semua buru-buru menarik dana Grup Meng mengalami krisis dana. Sudah sampai waktu untuk memanen Jian Yimei. Sudah siap menghadapi balas dendamku? Uang dari bank sudah masuk, alasan bug teknis ini kalau terus dipakai polisi akan datang. Belum uang kita dibekukan oleh komite pengawasan, tidak bisa dicairkan dan bahkan masuk daftar hitam. Bagaimana bisa seperti ini? Kenapa saham yang kita pilih semua mendapat serangan? Lawan sudah siap-siap. Mereka tahu kali ini saham kita semua pilihan. Menggunakan dana besar untuk operasi balik, caranya cepat. Orang kita tidak bisa bereaksi. Tapi saham kali ini jelas saya pilih sendiri. Bagaimana bisa bocor? Ini Grup Meng rahasia tertinggi. Tidak hanya itu, saham kita sudah semua crash. Ada juga modal luar cepat-cepat membeli. Sejumlah besar saham perusahaan kita. Kalau mereka mau bersatu, mungkin Grup Meng kita akan berpindah tangan. Bagaimana bisa seperti ini?
Bagaimana bisa diambil saat kita kesusahan? Kalau Jane Yimei, apa yang akan dia lakukan? Cepat berpikir. Mungkin kali ini kita benar-benar tidak ada harapan. Modal luar itu adalah... Grup MD kita sudah mendapatkan grup Meng ngambil 7% kepemilikan saham, sekarang mulai akuisisi. MD, kamu bukan dari Wall Street konglomerat triliunan? Pak Meng pandai melihat, tapi sekarang apapun sudah tidak berguna, minggir. Kenapa kamu mengincar grup Meng kita? Dan bagaimana tahu saham yang kita pilih? Tentu saja, karena saya. Hei Cian Kian, benar-benar kamu sangat berani berkolusi dengan kapital luar negeri. Kamu benar-benar tidak takut masuk penjara. Meng Kue, ternyata kamu perempuan bajingan. Meng Kue, aku sudah lama mengingatkanmu. Kamu akan mendapat balasan. Kamu sejak awal membuatku bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan. Meng, sejak hari itu, kamu sudah harus tahu akan ada hari ini. Sekarang perusahaan Meng sudah rusak parah. Seorang petugas kebersihan bisa menemukan sejumlah besar informasi pentingmu. Tapi aku bicara serius, teknik pilihan sahammu sangat biasa saja. Meng Kue, kamu sampah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Presiden Markus Adnan? Kamu bahkan tidak pantas mengangkat sepatu Markus Adnan, hahaha. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Mawar bisa tertarik padamu. Kamu berada di sampingnya selama 3 tahun tidak mendapatkan sedikit pun wawasan dan kemampuan yang bisa dipelajari pilihan saham sampahmu itu. Di Wall Street bahkan tidak mencapai ambang batas. Kamu kenal Jian Yimei? Aku datang untuknya. 4 tahun lalu, dia merancang pengepungan konsortium MD kami, membuat kami sangat terluka. Sekarang kami mengakuisisi perusahaan Meng dan 23 perusahaan itu untuk menggunakan ini sebagai basis menghancurkan asosiasi Mawar secara total. Jian Yimei memiliki latar belakang seperti itu. Dia kenapa bisa? Kamu terlalu banyak berpikir, kamu tidak bisa mengalahkannya. Dia sangat kuat, 100 kali lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Aku lebih tahu daripada kamu, tetapi kamu Meng Kue dan keluarga sekarang tidak ada hubungan lagi dengan perusahaan. Meng bagian utang sudah cukup untuk menghabiskan semua kekayaan keluarga kamu. Kamu brengsek. Dan Jian Yimei sepertinya masih tidak tahu sekarang. Kami akan dalam 1 minggu membersihkan total semua saham dan kekuatan asosiasi Mawar. Kamu mungkin tidak punya kesempatan. Bagaimana kamu tahu kami di sini? Presiden Markus, tidak ini jebakan 24 perusahaan termasuk perusahaan Meng, semua ditutup oleh badan pengawas dana, kami semua ditahan. Mawar sudah lama mengantisipasi. Sudah aku bilang, kalau kamu berani menjulurkan tangan, aku akan memotong tangan kamu sendiri. Sesuai instruksi Ibu Jian, dana kalian jika tidak bisa dibuktikan sebagai penghasilan yang sah, maka badan pengawas akan menyita dana ratusan miliar kalian. Kali ini, konsorsium MD tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Bagus sekali Mawar, kau memang hebat, tapi aku bersumpah, aku pasti akan kembali menemui kalian. Sepertinya kau belum paham maksudku. Aku warga negara asing. Kalian tidak bisa menangkapku. Mereka semua yang mengacaukan pasar tidak ada hubungannya denganku. Kalian sudah tidak punya kesempatan lagi. Sekarang, dengan tuduhan mengacaukan pasar, kami secara resmi menangkapmu, dan besok akan langsung diadili, tidak akan diekstradisi. Bersiaplah untuk menjalani hukuman seumur hidup di penjara Dacia. Kalian tidak boleh melakukan ini. Aku mau cari pengacara. Aku punya firma hukum donat terkuat. Ini pelanggaran HAM. Hei Cian Kian, kau bersekongkol dengan aset luar negeri, membocorkan rahasia penting perusahaan Dacia kami, kejahatan mata-mata. Sudah cukup untuk membuatmu menerima hukuman yang setimpal. Aku tidak, kau tidak punya bukti. Siapa bilang tidak ada bukti? Buktinya di sini. Dia sendiri yang mengatakannya. Kapan kau merekamnya? Bawa pergi. Tidak ada hubungannya denganku. Kalian tidak bisa menangkapku. Tidak ada hubungannya denganku. Lepaskan aku. Apakah Jian Yimei tahu semua ini? Apakah dia akan membantu keluarga Meng kami? Ibu Jian menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Kondisi Meng Group hari ini adalah hasil pilihan pasar. Jika kau masih seorang pria sejati, selesaikan masalahmu sendiri.
Pesan sudah kusampaikan, tapi sekarang kau punya utang. Jika ingin melunasinya, sepertinya seumur hidup tidak ada harapan lagi. Hanya bisa bangkrut dan likuidasi. Tapi ini juga salahmu sendiri. Ibu Jian yang begitu baik ada di sisimu, tapi kau tidak tahu menghargainya. Sekarang hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Mei Gui, hari ini ada bubur ayam. Aku sengaja belajar cara membuat minyak ayam. Wanginya enak banget. Coba kamu cium. Memang pantas disebut Mei Gui. Laba 67% dari saham luar negeri. Kamu sudah sepenuhnya mengalahkan semua jenius keuangan di dalam negeri. Jangan bicara saat makan atau tidur. Tapi aku tetap mau ngobrol sama kamu. Aku mau kasih kamu gosip. Mantan suamimu sampai sekarang masih berusaha melunasi utangnya. Tapi setiap bulan, selain biaya hidup dasar 2.000 yuan, sisanya disita bank. Kalau dihitung begini, dia baru akan lunas 800 tahun lagi. Lalu mertuamu, mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Satu menghilang, yang satunya lagi dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ketemu orang, dia bilang dia adalah mertuamu. Tapi semua orang menganggap dia orang gila. Hahaha. Jian Yimei, menikahlah denganku. Kamu setuju? Kamu setuju? Kamu tidak boleh ingkar janji. Tidak. Oke, tidak bisa menipumu. Setelah makan ini, taruh saja di sini. Aku yang bersihkan setelah pulang kerja. Pulang dan pikirkan lagi cara apa yang bisa menipumu pulang. Tunggu. Aku tidak bisa habiskan sebanyak ini. Bukannya kamu bawa sendok juga? Aku bagi setengah untukmu. Makan bersama.